Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Serial Academy. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal pedagogik persiapan seleksi P3K Guru 2021. Soal-soal kita pada kesempatan ini tentang konsep penilaian ya. Ini merupakan video ke-6 dari rangkaian pembahasan soal-soal P3K Guru 2021. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, kami sudah menyiapkan linknya di deskripsi video ini ya. Silakan ditonton kembali. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda. Kecuali A. Sahih, B. Adil, C. Subjektif, D. Terbuka. Jadi soalnya ini prinsip penilaian, kemudian kecuali. Kalau sahih pasti, adil juga iya, kemudian subjektif ya, kalau prinsip penilaian tentu tidak subjektif ya, harusnya objektif. Kalau terbuka ya, prinsip penilaian terbuka. Jadi jawabannya benar adalah opsi C, subjektif. Penilaian itu harusnya objektif. Jadi ini terbalik ya. Jadi karena yang ditanyakan kecuali, maka yang benar adalah opsi C. Kita lanjut soal kedua. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Logis, B. Vertikal, C. Divergen, D. Konvergen. Mana yang benar teman-teman? Yang benar adalah opsi C. Divergen. Di berpikir divergen ini biasa juga disebut lateral, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikannya itu benar atau salah. Memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan yang berbeda atau gagasan yang baru. Itu adalah keterampilan berpikir divergen. Jawabannya C. Lanjut. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment of learning, C. Assessment as learning, D. Assessment for learning. Mana yang benar? Jawabannya benar adalah opsi C. Assessment as learning. Di penilaian sebagai pembelajaran. Soal berikutnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan skala pengukuran, B. Menentukan spesifikasi instrumen, C. Menentukan indikator, D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Yang benar adalah D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan.
Soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jawabannya adalah D. Jadi penilaian diri dan penilaian antar teman itu dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jadi ketika guru sudah memiliki data observasinya sendiri, untuk mengkonfirmasi data tersebut, maka dilakukan penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Jawabannya D. Lanjut, soal berikutnya. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai adalah titik. A. Assessment to learning. B. Assessment of learning. C. Assessment as learning. D. Assessment for learning. Nah, kata kuncinya di sini adalah setelah. Maka jawabannya adalah assessment of learning. B. Jadi perlu diingat kembali, pendekatan penilaian itu kan ada 3 ya. Ada assessment of learning, assessment as learning, dan ada assessment for learning. Penilaian hasil belajar, penilaian sebagai pembelajaran, kemudian penilaian untuk pembelajaran. Nah, yang dilakukan di akhir itu adalah assessment of learning. Sedangkan kalau assessment as learning dan assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang dilakukan setelah itu adalah yang off. Ini yang off. Jadi jawabannya B. Lanjut. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan contoh dari titik. A. Assessment to learning. B. Assessment of learning. C. Assessment as learning. D. Assessment for learning. Di penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman itu kira-kira merupakan contoh dari penilaian apa? Jawabannya adalah ini C. Assessment as learning. Jadi pada assessment as learning ini, peserta didik dilibatkan secara aktif. Ya. Ini tentu terjadi di sini, penilaian diri dan penilaian antar teman. Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, bahkan rubrik atau pedoman penilaian yang akan digunakan, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Ya, jadi yang jawabannya C. Assessment as learning. Soal berikutnya. Presentasi dan proyek merupakan contoh dari titik. A. Assessment to learning. B. Assessment of learning. C. Assessment as learning. D. Assessment for
learning. Presentasi dan proyek, maka jawabannya adalah D. Assessment for learning. Penilaian untuk pembelajaran. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ini jawabannya ya. D. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video ini tentang konsep penilaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.